jami'an. Alhamdulillah bi khair. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mubtada dan khobar. Coba sebelumnya anak-anak pernah mendengar gak mubtada khobar itu apa? Belum ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mubtada dan khobar. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan anak-anak bisa mengidentifikasi kalimat yang berfungsi sebagai mubtada dan kalimat yang berfungsi sebagai khobar dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Coba kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dari pengertian mubtada. Coba, ada yang pernah baca belum apa itu mubtada? Belum? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Mubtada itu adalah subjek dalam suatu kalimat, diartikan sebagai isim yang dirofakkan yang terletak di awal kalimat. Nah, biasanya mubtada ini itu letaknya ada di awal kalimat dalam kalimat bahasa Arab ya. Nah, atau dalam bahasa Indonesia itu mubtada itu sama dengan subjek ya. Telah disebutkan ya tadi, mubtada itu sama dengan subjek dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu subjek juga selalu ada di awal kalimat. Benar. Nah, coba Ibu mau tanya, pola kalimat dalam bahasa Indonesia apa aja? Ya, benar. SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, hari ini itu kita akan membahas itu dalam bahasa Arabnya. Nah, tadi sudah disinggung mubtada adalah subjek. Nah, berarti khobar adalah predikat. Benar sekali, khobar adalah predikat. Berarti pengertian khobar itu adalah kalimat yang menyempurnakan makna mubtada atau disebut juga sebagai predikat atau keterangan dan terletak setelah mubtada, setelah subjek, karena predikat itu selalu beriringan dengan subjek. Coba kita buat dulu sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Misalnya, contohnya, Ani sedang tidur. Coba, Ani itu kan sebagai subjek, tidur sebagai predikat. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti itu susunan kalimatnya ya. Coba kita lihat contoh kalimat bahasa Arab yang berikut. Al-asadu fi hadiqatil hayawanati. Artinya singa itu ada di kebun binatang. Nah, coba di sini al-asadu itu berfungsi sebagai mubtada, sedangkan fi hadiqatil hayawanati itu berfungsi sebagai khobarnya. Seperti itu ya. Jadi predikat itu selalu beriringan dengan subjeknya. Terus kita lanjut ke ciri-ciri mubtada dan khobar. Ada 5 ya di sini. Yang pertama yaitu selalu isim ma'rifat atau cirinya bisa menggunakan alif lam di awal kalimatnya. Benar sekali. Tadi kan contohnya al-asadu fi hadiqatil hayawanati. Di situ kan asadun sebagai mubtadanya menggunakan alif lam ya, sedangkan domah tanwinnya itu dihilangkan jadi domah. Jadi karena sudah ada alif lam, maka domah tanwinnya diganti jadi domah. Itu ciri mubtada. Terus yang kedua itu ciri mubtada dan khobar selalu rofa atau berharkat domah di akhir kalimatnya ya. Al-asadu, huruf dal di situ berharkat domah. Terus fi hadiqatil hayawanati itu berharkat jar karena jar majrur ya. Kalau misalkan al-asadu qawiyun, itu dua-duanya rofa ya, domah dua-duanya. Terus yang ketiga, ciri mubtada dan khobar itu apabila mubtadanya muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar, dan apabila mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Betul sekali. Nah, ciri muannas yang telah dipelajari di kelas 2 itu apa coba? Ya, betul sekali, ciri muannas adalah ada tak marbutoh di akhir kalimatnya ya. Nah, apabila mubtadanya seperti itu, khobarnya juga harus seperti itu. Terus yang keempat itu ada apabila mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Apabila mubtadanya musanna, khobarnya juga harus musanna. Apabila mubtadanya jama', khobarnya juga harus jama'. Nah, disimpulkan di ciri yang nomor 5 itu intinya khobar itu harus selalu mengikuti bentuknya mubtada gitu ya. Baik dari segi muzakkar muannasnya ataupun dari adadnya mufrad musanna jamaknya harus selalu mengikuti. Nah, coba lihat kalimat yang berikut ini. Az-zarafatu alifatun, al-hisanu alifun,
al-asadani qawiyani. Nah, coba az-zarafatu alifatun. Mubtadanya yang mana? Ya, mubtadanya az-zarafatu. Alifatunnya sebagai khobar. Terus al-hisanu alifun. Al-hisanu sebagai mubtada. Alifun sebagai khobar, benar. Terus yang al-asadani qawiyani. Al-asadani sebagai mubtada, qawiyani sebagai khobar, benar. Jadi selalu seperti itu ya pola kalimatnya. Mubtada khobar. Coba az-zarafatu itu kan isimnya muannas ya, mubtadanya muannas. Maka khobarnya juga harus muannas. Terus al-hisanu ada tak marbutohnya tidak? Tidak ya. Jadi al-hisanu itu muzakkar, alifun muannas. Alifun itu artinya artinya jinak ya. Jadi kuda itu jinak. Az-zarafatu apa? Jerapah. Az-zarafatu jerapah itu alifatun jinak. Terus contoh yang ketiga al-asadani qawiyani. Dua singa itu kuat. Itu ciri yang musanna ya, yang dua. Coba kita ke latihan ya. Atimsahu fi hadiqatil hayawanati. Artinya buaya itu ada di kebun binatang. Coba yang mana mubtadanya? Ya benar, atimsahu ya, buaya. Terus khobarnya berarti fi hadiqatil hayawanati, benar. Terus yang kedua, contoh yang kedua al-hisanu ya'kulul a'syaba. Artinya kuda itu memakan rumput. Coba yang mana mubtadanya? Iya benar, al-hisanu ya, kuda ya'kulul a'syaba sebagai khobar. Terus yang terakhir al-asadu ya'kulul lahma. Ya al-asadu sebagai mubtada, ya'kulul lahma sebagai khobar. Oke, sampai sini pembahasan tentang mubtada khobar. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.